Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar konfigurasi elektron mekanika kuantum. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe agar pelajaran ilmiah kamu tidak ketinggalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di video sebelumnya, kita telah belajar apa itu atom, untuk apa kita belajar atom, dan bagaimana susunan elektron di dalam suatu atom menurut teori Bohr. Sekarang, kita akan belajar penyusunan elektron menurut teori mekanika kuantum. Seperti apa penyusunannya? Penyusunan elektron menurut teori Bohr, kita mengetahui letak elektron hanya sampai pada tingkat kulit saja. Akan tetapi, di konfigurasi elektromekanika kuantum, kita tidak hanya tahu elektron di kulit mana saja. Akan tetapi, kita juga tahu elektron berada di ruangan mana dan bagaimana arah rotasinya. Sebelum kita ke konfigurasi elektron berdasarkan model mekanika kuantum, kita harus tahu dulu bilangan kuantum itu apa dan konsep orbital itu apa. Orbital adalah ruangan dalam atom-atom, tempat ditemukannya elektron. Ternyata ada ruangan-ruangan di dalam sebuah atom ya. Dan untuk mengetahui posisi elektron dalam suatu atom, dinamakan istilah bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan lambang N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dengan lambang L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin dengan lambang S. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan kulit. Elektron berada di kulit mana? Apakah di kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Kulit-kulit atom ini terbagi lagi menjadi beberapa subkulit yang diberi nama S, P, D, F. Jadi bilangan kuantum azimut ini adalah subkulit, di mana S memiliki nilai 0, P memiliki nilai 1, D memiliki nilai 2, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, subkulit-subkulit ini memiliki orbital atau ruangan-ruangan. Ada berapa ruangannya tergantung dari jenis subkulitnya. Di mana S memiliki ruangan 1, P memiliki 3 ruangan, D memiliki 5 ruangan, F memiliki 7 ruangan. Dengan maksimum elektron di tiap orbital adalah sebanyak 2 elektron. Tidak boleh lebih ya. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan arah perputaran rotasi. Jadi gini, seperti yang kita ketahui bahwa selain elektron berputar mengelilingi inti seperti bumi mengelilingi matahari, elektron juga berputar pada porosnya seperti rotasi bumi, yaitu bumi berputar sendiri pada porosnya. Jadi, dengan mengetahui bilangan kuantum spin, kita akan mengetahui arah rotasi elektron, yaitu searah jarum jam atau malah berlawanan dengan arah jarum jam. Jika panah ke arah atas, maka nilainya adalah positif setengah, artinya searah jarum jam. Jika panah ke arah bawah, nilainya adalah minus setengah, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih lanjut mengenai bilangan kuantum ini, kita masuk ke contoh soal ya. Jika diketahui elektron valensi 3p5, tentukan nilai keempat bilangan kuantumnya. Oke, mari kita selesaikan. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Untuk melihat elektronnya berada di kulit keberapa, kita lihat dari angka yang ini ya. Berarti elektronnya berada di kulit ketiga. Kulit ketiga ini
adalah kulit M. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Untuk melihat elektronnya berada di subkulit mana, kita lihat yang ini ya. Berarti elektron berada di subkulit P, yaitu dengan nilai 1. Kemudian, bilangan kuantum magnetik. Untuk melihat elektronnya berada di ruangan mana atau orbital yang mana, kita juga bisa melihat yang ini, yaitu P, di mana P ruangannya ada 3. Dan disinilah kita isikan dan menyusun elektron. Banyak elektron dilihat yang ininya, yaitu sebanyak 5 elektron. Cara mengisinya adalah seperti ini. Kita isikan dengan tanda panah ke atas duluan ya. 1, 2, 3. Sisanya adalah 2. Kemudian yang keempat diisi dari sini ya, bukan dari sini atau dari sini. Kemudian arah panah selanjutnya sekarang adalah ke bawah, diisi 4, 5. Jadi pengisian 5 elektron berakhir di ruangan yang ini, yaitu nomor orbital 0. Ingat ya, maksimum elektron yang bisa diisi hanya 2 per orbital atau 2 per ruangan. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Untuk mengetahui arah rotasi, dilihat dari arah panah terakhir, yaitu ke arah bawah. Maka nilainya adalah min setengah. Maka arah rotasi adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Cukup mudah bukan? Oke, setelah kita mengetahui bilangan kuantum dan orbital, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron dengan cara mekanika kuantum. Jika kemarin konfigurasi atom dengan cara Bohr itu seperti ini, dan mengetahui letaknya di sistem periodik unsur seperti ini, cara konfigurasi elektron dengan cara mekanika kuantum itu seperti ini ya. Dalam konfigurasi elektron, cara mekanika kuantum, kita harus menyimak 3 aturan utama, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang pertama, aturan Aufbau. Menurut Aufbau, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga semua elektron menempati orbital. Cara pengisian elektronnya adalah seperti ini. Urutannya kita ikuti tanda panah ya. Dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, dan seterusnya ya. Yang kedua adalah asas larangan Pauli. Tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama ya. Jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Artinya dalam satu orbital hanya boleh diisi dengan maksimum 2 elektron. Yang ketiga, aturan Hahn. Elektron-elektron yang berada dalam suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi berlawanan. Artinya, panah ke atas dulu ya, baru panah ke bawah. Untuk lebih lanjut, kita ke contoh soal ya. Tuliskan konfigurasi elektron unsur P dengan nomor atom 15 menurut aturan Aufbau. Oke, mari kita selesaikan. Nomor atom P adalah 15, maka otomatis jumlah elektronnya adalah 15. Yang pertama sekali kita harus ingat adalah aturan Aufbau yang ini ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus ingat maksimum elektron di tiap-tiap
orbital. Kemudian kita tuliskan tingkat orbital Aufbau, di mana urutannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Maka total dari elektron seluruhnya adalah sudah 15 elektron. Untuk tugas kamu, carilah keempat bilangan kuantum dari 3p3. Cukup jelas bukan? Selanjutnya, dalam penentuan golongan kita lihat dari elektron valensinya ya. Misal elektron valensi berakhir di S1, maka unsurnya adalah golongan 1A. Jika berakhir di S2, maka unsur golongan 2A. Untuk golongan unsur B, kita bisa lihat subkulitnya. Jika konfigurasinya berakhir di S2D1, maka termasuk golongan 3B. Jika berakhiran di S2D2, berarti golongan 4B. Contohnya, P dengan nomor atom 15, di sini kita lihat konfigurasinya berakhir di 3S2, 3P3, maka termasuk golongan 5A. Sedangkan periodenya kita lihat dari kulitnya, yaitu 3, maka periode ketiga. Cukup jelas bukan? Pengaruh kestabilan orbital terhadap konfigurasi elektron. Berdasarkan jumlah elektron yang mengisi suatu orbital, orbital dapat dikelompokkan menjadi yang pertama orbital penuh, yang kedua setengah penuh, yang ketiga orbital tidak penuh. Orbital penuh ini yaitu diisi dengan maksimum elektron, misalnya seperti ini. Kemudian orbital setengah penuh yaitu diisi dengan setengah dari jumlah maksimum elektron, misalnya seperti ini. Sedangkan orbital selain orbital penuh maupun setengah penuh disebut orbital tidak penuh. Seperti pada contoh Cr dengan nomor atom 24. Jika kita buat konfigurasinya, maka akan berakhir di 4s2, 3d4. D4 dikatakan sebagai orbital tidak penuh dan bersifat tidak stabil. Jika orbital D ini sendiri penuh, dia berisi 10 elektron, artinya D10. Dan jika setengah penuh, maka akan menjadi 5D. Karena 4D ini tidak penuh, maka orbitalnya akan berupaya mencapai kestabilan dengan cara mengubah susunan elektronnya sehingga menjadi orbital penuh atau setengah penuh. Di sini D4 akan berubah menjadi setengah penuh, yaitu menjadi D5.